Hello Healthizen, welcome back to Dear Doctor. Masih bersama dengan saya, Dr. Erik. Kali ini masih saya nih yang tugas jaga di Dear Doctor. Dan saya harap para Healthizen semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan buat yang baru gabung di Dear Doctor, langsung aja nih bisa kasih konsultasi kalian ke saya. Via Instagram dan Twitter, nanti bakal kita bahas bersama ya di Dear Doctor. Tapi sebelum saya mulai menjawab pertanyaan, saya selalu nggak bosen-bosen untuk mengingatkan, selalu pakai maskermu untuk kesehatanmu ya. Selalu terapkan juga 5M. Nah, langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama nih. Pertanyaan pertama datang dari Risma. Dok, saya kan kemarin COVID-nya berat. Sampai sekarang masih trauma kalau nggak bayangin waktu dulu kena COVID. Gimana cara ngilanginnya ya? Di Risma, ketika kita berhadapan dengan trauma psikologis, tentu membuat perasaan tidak nyaman di dalam diri kita. Dan takut itu merupakan pengalaman yang bisa terjadi di dalam hidup kita. Kita perlu fokus perhatian kita pada masa kini, pada apa yang benar-benar perlu dilakukan dalam keseharian, sehingga kita bisa menghemat energi fisik maupun mental kita. Mungkin pada saat perawatan COVID itu bisa saja ada pengalaman traumatik seperti dipasang alat medis, isolasi dari orang lain, dan banyak sekali memori terkait hal-hal yang tidak menyenangkan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan loh untuk mengatasi ini. Apresiasi atas perjuangan yang sudah dilakukan sampai bisa sembuh. Syukuri segala macam proses yang ada, bahwa kesembuhan itu bukan terjadi secara begitu saja. Dan juga biarlah hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu menjadi pelajaran yang baik untuk kita mengarungi kehidupan kita di masa yang akan datang. Dan banyak hal juga yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mendistraksi pikiran-pikiran yang tidak nyaman tadi ya. Dengan melakukan berbagai macam perawatan tubuh kita, menjaga tubuh kita berfungsi dengan baik, mengkonsumsi makanan yang sehat, cukup tidur, kelola stres dengan baik, olahraga secara teratur, lakukan hal-hal yang kamu suka untuk menghilangkan stres. Beraktivitas sehari-hari dengan baik, dengan rutin bisa mampu mengalihkan pikiran kita dan mengatasi trauma-trauma yang ada. Tenangkan diri kita dengan menarik napas ketika cemas, menarik napas dalam, berulang kali, dan yakinkan dalam diri kita bahwa kita bisa lebih baik ke depannya. Lalu jangan sampai kita menyalahkan diri sendiri, rasa bersalah, malu, marah, kecewa, dan sedih, dan mengasihani diri sendiri secara berkepanjangan justru akan menjadi penyakit baru bagi diri kita. Terima apa yang terjadi dapat mempermudah proses pemulihan diri dari trauma. Dan juga kamu bisa mencari bantuan untuk pemulihan loh bila kamu merasa tidak dapat mengatasi trauma sendiri. Bisa curhat kepada teman atau keluarga, konsultasi juga kepada dokter psikiater bila kamu rasa butuh, dan diskusi juga dengan teman-teman penyintas yang sudah pernah mengalami pengalaman yang sama dengan yang kamu rasakan. Baik, untuk selanjutnya, pertanyaan datang dari Lolita Mirza. Dear Doctor, anak saya umur 10 tahun kena COVID terus dikucilkan sama teman-temannya sampai sekarang. Gimana nyikapi ini ya dok? Dear Lolita, kita sebagai orang tua perlu memahami kalau COVID itu adalah penyakit yang bisa disembuhkan. Penularan memang bisa terjadi pada siapa saja. Ibarat terjadi bencana kan kita tidak tahu kapan itu akan terjadi atau kapan siapa saja yang bisa mengalami hal tersebut. Kita bisa mengedukasikan ke anak kita dengan cara yang sederhana bahwa sesuatu hal yang bernama COVID itu bisa sembuh loh. Memang anak kita bisa jadi belum paham gitu konsekuensi dari penyakit COVID. Kita harus menjelaskan dengan bahasa yang sederhana, dapat dimengerti anak kita. Bisa juga kita memberikan motivasi pada anak kita pada saat mereka sudah sembuh dari COVID, tetap temani mereka atau anak kita untuk tetap bermain dan berikan semangat agar tetap percaya diri terhadap diri sendiri dan juga lingkungan. Kita perlu memberitahu juga saat ini bermain dan belajar tetap di rumah aja ya secara online, tidak perlu keluar rumah untuk keamanan dan pencegahan penularan. Untuk kita sebagai orang tua, kita juga perlu memahami mana hal-hal yang bisa diubah dan mana hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Apa hal-hal yang bisa kita ubah adalah bagaimana kita mempersepsikan diri kita ataupun anak kita. Hal-hal yang tidak bisa kita ubah, bagaimana lingkungan atau teman-teman anak kita mempersepsikan
diri anak kita itu tidak bisa kita ubah. Jadi ketika kita mampu mengontrol pikiran kita, mempersepsikan diri atau anak kita dengan baik, diharapkan kualitas hidup kita juga dan anak kita dapat meningkat. Lalu pertanyaan selanjutnya datang dari Chris Cornet. Dear Doctor, kenapa orang dengan gangguan jiwa nggak kena COVID-19? Apa virusnya buat orang normal aja? Jadi banyak anggapan bahwa ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa tidak bisa kena COVID-19 meski mereka berkeliaran di jalan tanpa prokes. Nah, anggapan ini Healthyzen menyesatkan karena faktanya banyak pasien COVID-19 di rumah sakit juga mengidap gangguan jiwa. Justru risiko kematian pada ODGJ yang terinfeksi COVID-19 justru meningkat 2 kali lipat. Jadi penanganan yang lebih intensif dan komprehensif perlu dilakukan pada orang-orang yang mengalami gangguan jiwa dan juga yang mengalami COVID-19. Jadi kenapa terapi perlu intensif? Karena mereka mengalami 2 hal, 2 kondisi. Yang pertama COVID-19 juga gangguan jiwanya. Dan perlu dipikirkan juga interaksi obat antara obat COVID dengan obat-obat terkait gangguan mental. Saat seseorang terkena gangguan jiwa, imunitasnya menurun dan pola hidup sehatnya kan pasti memburuk. Nah, ini yang bisa meningkatkan resiko terjadinya COVID-19. Semoga bisa dipahami ya. Lalu pertanyaan selanjutnya datang dari Liam. Dear Doctor, tips dong buat kakak dan orang tua saya di kampung yang lagi isolasi mandiri. Gimana supaya mereka mengerti virus ini nggak kayak flu biasa, isomannya nggak terkontrol, masih keluar dan nerima tamu ke rumah. Dear Liam, kita perlu memberikan pemahaman dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti dan jangan ragu bila diperlukan penjelasan yang berulang kali ke orang tua kita ataupun kakak kita. Dan tanyakan tentang seberapa jauh sih sebenarnya pemahaman mereka tentang COVID. Kita bisa berikan tuh analogi atau perbandingan dengan suatu kondisi yang familiar dengan kakak atau orang tua kamu. Berikan juga pemahaman bahwa COVID-19 itu menular melalui cairan atau cipratan liur seseorang yang dikeluarkan dari hidung atau mulut saat bersin atau batuk, bahkan berbicara. Gitu. Jadi hal tersebut bisa ditularkan pada saat ada interaksi secara tatap muka dan bisa merugikan orang yang terpapar virus COVID-19 sebelumnya dan juga orang yang sedang berinteraksi dengan mereka. Dan juga sampaikan bahwa dengan melakukan isolasi mandiri, artinya mereka menyayangi diri mereka sendiri maupun orang-orang lain di sekitar mereka. Sampaikan juga diskusi ini dengan baik tanpa ada tendensi ke arah perdebatan ya. Karena kan pada dasarnya nggak ada orang yang ingin dihakimi atau juga terkesan diajari. Yang penting bagaimana kita mengkomunikasikan dengan baik. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari John Martin. Dear Doctor, semenjak corona anggota keluarga jadi pecah kubu nih. Ada yang percaya sama enggak. Sampai banyak yang left grup keluarga. Gimana biar bisa diperbaikin lagi ya dok? Dear John Martin, memang hal ini cukup sering terjadi nih di era pandemi ini ya. Yang mana terjadi konflik antara mereka yang percaya maupun mereka yang tidak percaya terhadap COVID. Konflik terjadi karena adanya perbedaan persepsi dan sikap akan suatu hal. Bagaimana menyikapinya adalah diperlukan pikiran yang tenang dan emosi yang stabil. Jadi, karena ini berkaitan dengan keluarga, pikirkan kembali apa yang membuat kamu menjadi sebuah keluarga. Pasti karena kesamaan latar belakang kan, karena juga memang sudah diatur dari sebelumnya kamu menjadi sebuah keluarga. Pikirkan kembali hal baik yang sudah dilalui sebagai sebuah keluarga. Jangan sampai konflik perbedaan pendapat saja membuat sebuah keluarga menjadi pecah. Mungkin sejenak boleh kamu dan keluarga sama-sama menenangkan diri masing-masing dan tidak ikut di dalam sebuah grup keluarga. Dan setelah itu buat kesepakatan jangan sampai ada lagi konflik kembali di keluarga untuk membahas tentang masalah COVID-19. Pembahasan mengenai ini mungkin bisa dilakukan di forum lain. Semoga bisa diaplikasikan ya. Baiklah, pertanyaan yang selanjutnya dari Tri Justinus. Dear Doctor, mana yang lebih dahulu kita rawat? Kesehatan fisik atau kesehatan mental? Apakah kalau fisik kita sehat, mental kita juga ikut sehat, dok? Nah, ini sebuah pertanyaan yang sangat menarik nih. Mana yang lebih penting? Fisik atau mental atau dua-duanya penting? Dear Tri Justinus, fisik dan mental merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari seorang manusia dan saling berpengaruh satu sama lain. Menjaga fisik kita akan berdampak bagi mental kita dan juga sebaliknya.
Semua bisa berjalan dan dirawat secara bersama karena merupakan sebuah kesatuan, meskipun kedua hal tersebut, baik fisik maupun mental, berbeda. Seringkali selama ini kesehatan mental masih merupakan hal yang dinomorduakan karena kurangnya pemahaman akan pentingnya menjaga kesehatan mental. Tetapi semakin lama, kesadaran akan pentingnya kesehatan mental mulai meningkat. Terutama juga saat pandemi ini yang mana banyak orang takut terkena COVID sampai menimbulkan kecemasan. Sebagai contoh, bahwa merawat fisik kita berdampak pada mental adalah ketika kita rajin olahraga dan makan makanan bergizi. Dampaknya adalah kita jadi merasa lebih segar, senang, bugar, serta dapat beraktivitas dengan baik yang berdampak pada produktivitas kita sehari-hari. Wah, tidak terasa waktu jaga saya sudah habis nih Healthizen. Tapi tenang aja, karena Dear Doctor tetap menunggu konsultasi dari kalian semua yang akan dijawab di episode selanjutnya. Semoga apa yang saya share hari ini sudah bisa menjawab semua pertanyaan kalian ya. Dan Dear Doctor akan datang lagi untuk menjawab pertanyaan kalian di episode selanjutnya. Saya Dr. Erik, pamit ya. We share because we care.